Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa mengawali aktivitas kita dengan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa terus menjalankannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan kajian surah Asy-Syura surah 42 ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memaafkan. Ayat yang sebelumnya menjelaskan dua sifat orang yang akan memperoleh nikmat ukhrawi. Keduanya bersifat batiniah. Ayat 37 ini dan ayat yang akan datang atau ayat berikutnya menjelaskan beberapa sifat lahiriah mereka, yaitu dengan menyatakan dan kenikmatan abadi itu diraih juga oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka secara sungguh-sungguh mendapat perlakuan buruk yang mengundang marah, mereka pun secara lahir dan batin mereka memaafkan, sedang mereka mampu untuk membalas. Ini disebabkan hati mereka demikian lapang, pengendalian diri mereka begitu terkontrol, sehingga amarah yang muncul dengan segera dapat mereka redam. Ini dalam hal-hal yang menyangkut pribadi mereka. Ayat di atas dan ayat-ayat berikutnya bagaikan menguraikan orang-orang lain yang bakal mendapat kenikmatan abadi. Sebenarnya yang dimaksud adalah orang-orang yang disebut sebelum ini. Mereka itu memiliki banyak sifat terpuji, antara lain yang disebut ayat di atas dan ayat-ayat berikut. Tetapi karena kemantapan sifat itu pada diri mereka,
sehingga ia dilukiskan bagaikan disandang oleh orang-orang selain mereka yang disebut sebelum ini. Di sisi lain perlu diingat bahwa walaupun sifat-sifat yang disebut sebelum ayat ini dan ayat berikutnya merupakan sifat orang-orang mukmin yang dijanjikan kenikmatan yang abadi, itu bukan berarti bahwa sifat-sifat tersebut terus-menerus mereka sandang. Tetapi demikianlah sifat-sifat mereka dalam berbagai kondisi yang mereka hadapi. Karena itu bisa saja mereka tidak memberi pemaafan kalau memang tidak ada perlakuan yang mengundang amarah mereka. Bisa juga mereka tidak bermusyawarah kalau tidak ada sesuatu yang perlu dimusyawarahkan. Ini artinya orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, khalidina fiha, di akhirat nanti, yakni di dalam surga. Surga adalah puncak kenikmatan yang dirasakan oleh manusia. Mereka yang mendapatkan itu diantaranya adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya, bisa begitu mudah memaafkan seseorang yang telah menyakiti hatinya, yang telah mengecewakan hidupnya, dan banyak hal lain yang menjadikan orang itu kemudian bisa marah. Bahkan mereka bisa membalas, tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka memaafkan, mereka membebaskan kesalahan-kesalahan mereka, bahkan itu dilakukan sebelum orang yang berbuat itu datang untuk meminta maaf, atau mungkin meminta maaf melalui cara yang lain. Seperti kita sekarang mungkin untuk meminta maaf kepada seseorang, kita tidak perlu datang ke rumahnya, kita bisa menggunakan media yang kita miliki melalui WhatsApp, melalui yang lain, kita bisa mengutarakan kesalahan kita. Kalaupun sudah menyinggung perasaannya, menyakiti hatinya, kita kemudian dengan hati yang tulus kita minta maaf atas kesalahan itu. Orang yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti, mereka yang bisa memaafkan bahkan sebelum orang itu minta maaf. Kata kabairul ismi dipahami dalam arti dosa-dosa besar yang sangat dilarang oleh agama dan diancamnya dengan siksa ukhrawi yang pedih, seperti tuduhan perzinaan dan agresi. Karena itu dalam Al-Quran, seseorang yang yarmunal muhsanat, yang menuduh seseorang atau orang lain berzina, dia harus bisa membuktikan tuduhannya dengan mendatangkan 4 orang saksi yang keempat-empatnya melihat secara jelas, melihat secara langsung bagaimana perzinahan itu dilakukan. Tentu itu tidak mudah, sehingga supaya orang tidak dengan begitu mudah menggunakan cara itu untuk merusak nama baik orang lain. Karena ketika orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya dari hal-hal yang jelek, kemudian tiba-tiba difitnah, dituduh oleh seseorang dia telah berzina, dia telah berselingkuh, istilah kita sekarang ini, maka
ketika tuduhan itu terus menyebar, berita itu terus bergulir, masyarakat pada akhirnya akan percaya. Ketika masyarakat percaya orang yang dituduh itu benar-benar melakukan perbuatan zina, padahal itu hanya sebuah rekayasa atau sebuah tuduhan tanpa ada bukti, maka nama baiknya akan menjadi rusak. Dan untuk mengembalikan nama baik itu tentu tidak mudah, memerlukan proses yang panjang. Maka supaya orang tidak menggunakan cara itu untuk menjatuhkan nama baik orang lain, maka Allah memberikan syarat yang cukup berat untuk bisa diterimanya tuduhan itu dalam proses peradilan. Ketika mereka tidak mampu untuk mengajukan 4 orang saksi yang memang benar mengetahui bagaimana perzinahan itu dilakukan, bukan hanya karena atau bukan hanya ini kata teman saya, ini informasi dari tetangga saya, tapi saksi-saksi itu harus betul-betul mengetahui sendiri, bukan karena kata orang lain. Ketika dia tidak mampu untuk menghadirkan 4 orang saksi, maka orang yang menuduh itu akan terkena sanksi atau hukuman dengan 80 kali dia dicambuk karena dia telah menyebarkan berita bohong, karena dia telah menfitnah seseorang. Mungkin saja dia adalah rival politiknya, mungkin saja dia orang yang dianggap menjadi pesaing dalam bisnisnya, ataupun karena sebab yang lain. Oleh karena itu sekali lagi Allah di dalam Al-Quran menetapkan sebuah syariat untuk melindungi setiap orang supaya bisa hidup dengan penuh ketenangan, kenyamanan, tanpa terganggu dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar atau yang tidak ada bukti yang bisa diajukan. Kata Al-Fawahish adalah bentuk jamak dari kata fahisyah, yakni perbuatan yang sangat buruk menurut penilaian akal dan agama. Ia adalah pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan bagi pelakunya sanksi duniawi seperti pembunuhan, perzinaan, dan pencurian, termasuk fitnahan atau menuduh orang lain berbuat zina, tapi tuduhannya tidak bisa dibuktikan. Jadi ada sanksi duniawi dan sanksi ukhrawi. Sanksi ukhrawi tentu akan terus atau akan tetap berlaku ketika Allah memang belum memaafkan dosa-dosa itu. Kecuali kalau dia sudah bertobat dan tobatnya diterima Allah, tentu sanksi itu tidak akan dia terima. Akhirnya karena pelanggaran yang mengakibatkan perbuatan kabairul ism atau al-fawahish itu banyak terjadi akibat dorongan nafsu amarah. Setelah mereka memuji mereka yang menghindari pelanggaran-pelanggaran itu, ayat di atas menyebut sifat terpuji mereka yang punya kaitan erat dengan sifat terpuji yang lalu, yaitu bahwa mereka berlapang dada sehingga mampu menahan amarah dan selalu memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan terhadapnya. Huruf mim atau ma yang mendahului kata ghadibu, ma ghadibu, berfungsi sebagai penguat, yakni benar-benar mereka itu dibuat marah. Sedang kata hum artinya mereka setelah kata ghadibu, jadi ma ghadibu hum,
untuk mengisyaratkan bahwa sikap batin mereka serupa dengan lahirnya, yakni pemaafan yang mereka berikan benar-benar tulus dan bersumber dari hati mereka. Ayat 38, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka dan orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan salat dan urusan mereka adalah musyawarah antara mereka, dan dari sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka nafkahkan. Setelah ayat sebelumnya, ayat 37 menguraikan hal-hal yang selalu dihindari oleh orang-orang yang wajar memperoleh kenikmatan abadi. Ayat 38 ini mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka. Ayat di atas menyatakan, dan demikian abadi itu dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan sholat secara berkesinambungan dan sempurna, yakni sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya, juga dilaksanakannya dengan penuh kekhusyuan, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka memusyawarahkan antara mereka, yakni mereka memutuskannya melalui proses musyawarah. Tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya. Dan di samping itu mereka juga dari sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta terus-menerus, baik nafkah wajib maupun yang sunnah. Ada yang harus kita laksanakan seperti zakat, itu juga merupakan menafkahkan harta yang kita miliki, yang sudah ditentukan prosentasenya. Ada juga nafkah yang wajib tapi tidak ada prosentasenya, tidak ada ketentuannya yang baku, yaitu nafkah seorang suami kepada istri. Itu tidak ada ketentuan baku berapa persen penghasilan suami diberikan pada istri, tapi diserahkan kepada masing-masing keluarga sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kebaikan. Bisa 100%, bisa sekian persen, masing-masing punya tanggung jawab, sehingga tidak ada ketentuan yang pasti berapa persen penghasilan suami yang harus diberikan kepada istri. Tentu semakin besar penghasilannya, harus semakin besar pula yang harus dinafkahkan kepada istri dan keluarga. Kata syura terambil dari kata syaur. Kata syura bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kata ini terambil dari kalimat syirtul asal yang bermakna saya mengeluarkan madu dari wadahnya. Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu. Dan musyawarah adalah upaya meraih madu itu dimanapun dia ditemukan. Atau dengan kata lain,
pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Artinya sekalipun itu dari orang-orang yang kecil, mungkin tidak berpendidikan atau pendidikannya rendah, tetapi kalau pendapatnya itu baik, akan punya efek dalam memperoleh kebaikan dan kemaslahatan di dalam masyarakat, maka pendapat yang seperti itu layak untuk kemudian diambil dan dijadikan dasar dalam memutuskan sesuatu. Kata amruhum, urusan mereka, menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu masalah ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan secara teknis pelaksanaannya seperti sholat, puasa, ibadah haji dan sebagainya, yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah, tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Sehingga kita tidak bisa mengubah cara sholat kita, sekalipun pendapat sekian banyak orang di masjid ini menyetujui agar cara sholat itu berbeda dengan cara sholat yang diajarkan dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu hanya berlaku persoalan-persoalan yang menyangkut urusan kita, urusan rumah, urusan keluarga, urusan warga, dan urusan sosial masyarakat kita. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana bentuk syarak yang dianjurkannya. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana bentuk musyawarah, bentuk syura yang dianjurkannya. Ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat menyusun bentuk syura atau musyawarah yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing. Perlu diingat bahwa ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuatan politik, kekuasaan politik, atau dengan kata lain sebelum terbentuknya negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya ayat yang menguraikan syura pada periode Makkah menunjukkan bahwa musyawarah adalah anjuran Al-Quran dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuknya di dalam Al-Quran. Firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, mengisyaratkan bahwa kaum yang beriman itu bekerja dan berkarya sebaik mungkin sehingga dapat memperoleh hasil yang melebihi kebutuhan jangka pendek dan menengah, sehingga mereka dapat membantu orang lain. Karena kalau kita hanya cukup untuk kebutuhan-kebutuhan kita dan keluarga, tentu kita tidak punya ruang yang cukup, tidak punya kesempatan yang cukup untuk membantu kesulitan orang lain. Karena itu kita dianjurkan untuk bekerja keras, untuk bekerja secara profesional, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga kita, dan kita punya kesempatan untuk beramal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagian ulama menggarisbawahi bahwa kendati semua yang berada dalam genggaman tangan seseorang dia nafkahkan untuk siapapun, pada hakikatnya ia juga masih baru memberi sebagian dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Betapa tidak, bukankah masih banyak rezeki lainnya yang diperoleh, misalnya kehidupan, udara yang segar,
dan pemandangan yang indah dan lain sebagainya, yang tidak luput sesaat pun dari manusia. Semua itu juga merupakan rezeki yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita mesti mensyukuri atas semua rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Ayat berikutnya insyaallah nanti akan kita kaji pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberi umur panjang dan sehat kepada kita, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan semoga Allah juga mengampuni dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.